Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Tomeira dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengerjakan tugas sejarah, yaitu menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Dan selama 350 tahun itu ada banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir kolonial Belanda dari tanah air mereka. Contohnya yang akan saya bahas hari ini adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah perang yang berlangsung selama 1825 sampai 1830 atau selama 5 tahun. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap kolonial Belanda atas penistaan terhadap tanah Jawa. Dan karena namanya Perang Diponegoro, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, semenjak kedatangan Marsekal Herman William Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara, dan di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia juga memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk menyerahkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Presiden Yogyakarta yaitu Jonkheer Anthony Hendrik Smitherd banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya yang tanpa seizin dan sepengetahuan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Karena hal itu, Pangeran Diponegoro yang saat itu menjabat sebagai wali raja merasa marah, dan ia akhirnya memutuskan kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Awal mula perang ini terjadi yaitu ketika pada pertengahan Mei 1825, Residen Yogyakarta atau Smitherd itu memutuskan untuk melakukan pembangunan jalan di sekitar Yogyakarta. Pembangunan yang awalnya dari Yogyakarta sampai ke Magelang melewati Mutilan ini tiba-tiba dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dan karena ulah Belanda ini membuat Pangeran Diponegoro marah dan mengganti patok-patok jalan tersebut menjadi tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Selama 5 tahun melawan Belanda, Pangeran Diponegoro melancarkan berbagai taktik serangan untuk melawan Belanda. Contoh beberapa taktik yang ia gunakan yaitu taktik gerilya dengan melakukan pengelabuhan, sedangkan dari pihak Belanda sendiri menerapkan strategi benteng sel-sel, yaitu membangun benteng-benteng di setiap daerah yang dikuasai agar memperlancar komunikasi satu sama lain. Dan taktik ini berhasil, dan karena strategi yang digunakan Belanda untuk melawan pihak musuh menggunakan benteng sel-sel ini, itu membuat pihak musuh terpecah sehingga mudah untuk dikalahkan. Puncaknya, pada tahun 1829, Kiai Mojo yang berperan sebagai pemimpin spiritual ditangkap oleh Belanda, disusul Pangeran Mangkubumi dan panglimanya Alibasa Sentot Prawirodirjo yang menyerahkan diri kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Belanda berhasil mengencet pasukan Diponegoro di Magelang. Kemudian ia menangkap Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro menyatakan kalah terhadap Belanda, namun dengan syarat beberapa anggota laskarnya dibebaskan. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ia dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Karena perang yang terjadi ini,
200.000 rakyat Jawa gugur dalam perang ini, serta 8.000 militer Belanda dan 7.000 penduduk Belanda juga tewas dalam perang ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.